Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Kurniati SPD. Saya guru SMPN 2 Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 6 November 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi tentang teks eksplanasi pada kompetensi dasar 3.9, yakni tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning. Kemudian saya kolaborasikan dengan model NHT atau Number Height Together. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Siap. Mulai. Oke. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, TPK siap aksi sukses luar biasa. Siap cerdas, semangat. Selalu sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang alfa, izin atau sakit? Sakit. 5 orang? Ya, 5 orang sakit. Harapan Ibu yang hadir ini pertahankan presentasi kehadiran kalian. Lalu yang sakit, mari kita sama-sama mendoakan mereka agar diberi kesembuhan. Amin. Amin. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta 1 orang pimpin doa. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Silakan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga dengan doa yang barusan kita panjatkan bersama, kita diberi kemudahan, kelancaran, dan semoga ilmu yang akan Ibu sampaikan kepada kalian bermanfaat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang suatu teks, yang mana di dalam teks ini berisi tentang penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu
bisa terjadi. Nah, kira-kira teks apakah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Silakan. Ya, tepuk tangan. Jadi teks yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang teks eksplanasi. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita ini, biar lebih semangat, kita bermain game. Boleh? Boleh. Aku minta waktu 3 menit. Nah, jadi permainan kita ini berjudul Manusia dan Monyet. Permainannya cukup sederhana. Faktanya, adik-adik adalah manusia. Jika ibu menunjuk salah satu di antara adik-adik dengan mengucapkan kata manusia, maka adik-adik menjawab ya. Jika ibu menunjukkan salah satu di antara kalian dengan mengucapkan kata monyet, maka adik-adik menjawab tidak. Karena adik-adik bukan monyet. Bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa adik-adik itu manusia seperti apa? Ya. Ya, seperti ini. Yang menunjukkan bahwa adik-adik itu manusia. Lalu bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa adik-adik itu bukan monyet. Tidak. Di sini permainannya yang perlu kita ubah adalah apa? Gerakannya. Ketika ibu menunjuk salah satu di antara adik-adik dengan mengucapkan kata manusia, maka adik-adik menjawab ya. Lalu ketika ibu menunjuk salah satu di antara adik-adik dengan mengucapkan kata monyet, maka adik-adik menjawab tidak. Seperti itu. Kita mulai permainannya. Yang semangat. Konsentrasi. Manusia. Ya. Konsentrasi. Monyet. Ya. Konsentrasi. Manusia. Ya. Silakan maju. Karena teman kalian ini tidak konsentrasi, dikenakan sanksinya sederhana. Silakan mengikuti kata-kata ibu secara cepat selama 5 kali. Digaruk, kelapa diparut. Ya, berarti anak-anak yang cerdas dan hebat, seperti yang sudah ibu sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi dengan kompetensi dasar 3.9, yakni mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasan, dan isi. Dari kompetensi dasar yang sudah ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan dengan tepat isi dari teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam, yakni tentang gempa bumi yang dibaca beserta buktinya. Lalu yang kedua, menjelaskan dengan tepat informasi dari teks eksplanasi tentang fenomena alam yang berjudul gempa bumi dengan memperhatikan kelengkapan struktur teks eksplanasi yang dibaca beserta bukti. Lalu yang ketiga, menjelaskan dengan tepat informasi dari teks eksplanasi tentang fenomena alam yang berkaitan dengan gempa bumi dengan memperhatikan ciri umum teks eksplanasi berupa kalimat fakta yang dibaca beserta buktinya. 4. Menjelaskan dengan tepat gagasan utama dari teks eksplanasi tentang fenomena alam yang berjudul gempa bumi yang dibaca beserta buktinya. Dan yang terakhir, menjelaskan dengan tepat gagasan penjelasan dari teks eksplanasi tentang fenomena alam yang berkaitan dengan gempa bumi yang dibaca beserta buktinya. Itu saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemarin kita sama-sama sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Kali ini kita sama-sama akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu tidak antara teks eksposisi dan teks eksplanasi masih ada kaitannya? Ada kaitannya tidak? Ada. Nah, coba kita lihat dari segi persamaannya.
Apakah adik-adik masih ingat persamaan dari teks eksposisi dan teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Ada. Ya, 3 orang. Silakan yang pertama. Yang mana duluan tadi? Ya, silakan Raffi. Sama-sama berupa teks. Ya, sama-sama berupa teks. Tadi, silakan. Berisi tentang informasi yang fakta. Ya, tepuk tangan. Yang berupa fakta. Yang terakhir. Opsinya berupa informasi atau kejadian penting. Ya, bagus. Tepuk tangan. Informasi atau kejadian penting. Itu dia persamaan dari teks eksposisi dan teks eksplanasi. Nah, kita sudah mengetahui persamaan dari kedua teks. Sekarang kita juga harus mengetahui perbedaan dari kedua teks tersebut. Kira-kira ada yang tahu perbedaannya di mana? 3 orang. Coba, Lesti, perbedaannya yang pertama terletak di mana? Di tujuan. Kalau pada teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa seperti bencana alam maupun bencana sosial. Ya, tepuk tangan. Perbedaan yang kedua terletak di mana? Dilihat dari segi struktur. Ya, dilihat dari segi struktur bisa. Pertama teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Ya, yang Pertama pernyataan umum. Ada Kedua teks dan penjelas. 3 bentuk atau interpretasi. interpretasi. Tepuk tangan. Jadi struktur itu dilihat dari 3. Yang pertama itu pernyataan umum, ada deretan penjelas dan juga interpretasi bagian penutup atau berisi kesimpulan. Yang ketiga dilihat dari apa lagi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Teks eksposisi adalah karangan yang menerangkan tentang informasi. Iya, betul. Teks eksplanasi adalah karangan yang menerangkan serangkaian proses peristiwa baik alam maupun sosial. Ya, tepuk tangan. Siap semuanya. Anak-anak sudah mengetahui persamaan maupun perbedaan dari kedua teks antara teks eksposisi dan teks eksplanasi. Sekarang kegiatan pembelajaran kita berkaitan dengan teks eksplanasi. Tentunya anak-anak harus mengetahui bahwa teks eksplanasi ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ada yang tahu alasannya? Teks eksplanasi ini bermanfaat untuk kita pelajari untuk apa? Silakan. Ya, silakan Grace. Kedua teks eksplanasi berisi tentang kejadian atau fenomena alam atau sosial. Ya, tepuk tangan ya. Menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. Ya, tepuk tangan ketiga. Menambah wawasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Ya, tepuk tangan. Ya, merupakan manfaat dari anak-anak mempelajari teks eksplanasi. Pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan tentang gambaran teknis yang berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membagikan anak-anak dalam bentuk kelompok. Kita mulai hitung dari bagian kiri Ibu. Silakan hitung. 1 yang keras. 2, Keras. 4. 2. 3, Ya, baik, silakan. Yang dapat urutan 1 cari teman. Urutan 1, begitupun urutan 2 sampai yang ke-4. Ibu kasih waktu cuma 3 menit untuk anak-anak duduk dalam bentuk kelompok. Silakan. Bagaimana anak-anak sudah bagi dalam bentuk kelompok? Sudah, Bu. Silakan masing-masing kelompok menentukan 1 orang menjadi ketua kelompok. Silakan diskusi untuk menentukan 1 orang menjadi ketua kelompok. Ini mana ketuanya siapa? Ya. Yang ini? Ya. Baik, untuk mengundang kelompok yang sebelah kiri Ibu, silakan ketuanya maju ke depan untuk memilih letter nama kelompok kalian. Silakan. Ada 4 letter yang perlu adik-adik pilih. Simpan di meja agar teman-teman mengetahui, oh, nama kelompok saya ini kelompok apa. Jadi kelompok ini berkaitan dengan teks eksplanasi. Kelompok yang pertama adalah kelompok fenomena alam, kelompok kedua fenomena budaya, kelompok 3 fenomena sosial, dan kelompok 4 fenomena ilmu pengetahuan. Berikut Ibu akan membagikan mahkota. Silakan masing-masing ketua
mengambil mahkotanya berdasarkan jumlah peserta yang ada dalam kelompok. Nah, anak-anak, mari sama-sama menyimak gambaran teknis yang akan kita laksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian dikolaborasikan dengan model NHT atau Number Height Together. Arti dari Number Height Together adalah kepala bernomor. Adik-adik sudah memakai mahkota yang bernomor. Pelajaran ini terdapat beberapa sintak yang perlu adik-adik ketahui. Pertama, Ibu akan memutarkan video tentang fenomena alam sebagai stimulus. Untuk apa? Untuk memancing rasa ingin tahu adik-adik berkaitan dengan identifikasi dari informasi teks eksplanasi. Kemudian Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan secara lisan dan anak-anak harus menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang berikut kita masuk pada sintak yang pertama. Model PBL ini adalah orientasi terhadap masalah. Nah, pada sintak ini anak-anak akan Ibu tayangkan sebuah video yang berkaitan dengan gempa bumi. Pada video ini anak-anak akan diberi masalah dan anak-anak juga harus mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian Ibu juga akan membagikan sebuah teks yang berkaitan dengan gempa bumi. Setelah membagikan teks, Ibu juga akan membagikan bahan ajar dan juga buku siswa. Lalu Ibu juga akan membagikan LKPD. Pada sintak yang kedua adalah organisasi belajar. Pada sintak ini, anak-anak bersama temannya silakan untuk mendata atau mencari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan teks eksplanasi gempa bumi untuk menyelesaikan masalah. Lalu pada sintak yang ketiga, penyelidikan individu maupun kelompok. Pada sintak ini, anak-anak secara berkelompok menyelidiki informasi atau data-data yang berkaitan dengan teks eksplanasi untuk menjawab LKPD atau menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Pada sintak yang keempat, yaitu pengembangan dan penyajian hasil masalah. Nah, pada sintak ini kita sudah mengkolaborasikan dengan model NHT tadi atau Number Height Together. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Ibu memanggil salah satu peserta didik dengan menyebutkan nomor sesuai dengan nomor yang Ibu ambil. Lalu misalnya di sini 16 berarti peserta didik yang memakai kepala bernomor 18 yang berhak untuk presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Seperti itu. Begitupun selanjutnya untuk masing-masing kelompok saling memberi tanggapan juga. Ibu akan menentukan nomor mana yang berhak untuk memberi tanggapan. Pada sintak yang kelima, yakni berkaitan dengan analisis dan evaluasi dari hasil penyelesaian masalah. Pada sintak ini, guru dan peserta didik sama-sama merefleksi dan mengevaluasi hasil dari diskusi kelompok dengan cara mencari persamaan persepsi dari masing-masing jawaban dalam kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Perlu adik-adik ketahui bahwa dalam proses pembelajaran ini tentunya Ibu akan menilai kalian. Yang pertama itu penilaian sikap, lalu ada penilaian pengetahuan. Perlu adik-adik ketahui juga KKM kita dalam pembelajaran teks eksplanasi ini 75. Berarti adik-adik harus mendapat nilai di atas 75. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Kita lanjut kegiatan kita yang pertama. Silakan anak-anak menyimak video yang berkaitan dengan
Fenomena alam. Apa sih bencana alam itu, Pak? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, air pasang, dan tanah longsor. Bagaimana anak-anak sudah menyimak video yang berkaitan dengan fenomena alam? Sudah. Setelah adik-adik sudah menyimak, Ibu ingin tahu informasi apa saja yang adik-adik peroleh dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Ya, silakan Grace, yang keras suaranya ya. Informasi tentang fenomena alami, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, hujan, Ya, betul. gunung meletus, dan tsunami. Ya, tepuk tangan. Lalu yang berikut, apakah dari video yang Ibu tayangkan tadi ada kaitan dengan materi tentang teks eksplanasi? Alasannya apa? Ada yang tahu alasannya apa? Ya, Fenomena alam yang berkaitan dengan sebab akibat. ya, tepuk tangan. Lalu pertanyaan yang berikut, dari video yang adik-adik simak tadi, apakah adik-adik menemukan ciri umum dari teks eksplanasi itu apa? Dilihat dari video yang ditayangkan tadi. Ada yang bisa? Kan? Ini dulu. Isinya berupa penjelasan yang berkaitan untuk melakukan pembahasannya. Iya, betul. Nah, ada apa lagi? Silakan. Bersifat ilmiah. Ya, betul. Baik. Silakan. Menguasai yang dibuat berdasarkan fakta faktual. Ya. Ada lagi? Selalu berhubungan dengan fenomena alam atau sosial. Ya, semuanya. Sekarang kita masuk pada kegiatan yang kedua. Ibu akan memutarkan lagi video sebagai proses. Video yang kedua ini tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran-getaran yang dirasakan di permukaan bumi disebabkan oleh adanya energi dari dalam bumi yang melepaskan kekuatan sehingga menimbulkan gerakan lapisan-lapisan kulit bumi. Pusat gempa. Bagaimana, sudah menyimak video yang kedua? Sudah, Bu. Jadi video yang kedua ini sebagai proses, adik-adik akan dikasih permasalahan dan Ibu akan membagikan. Selain LKPD, ada juga bahan ini. Kemudian ini LKPD, anak-anak akan mengerjakan soal yang terdapat dalam LKPD. Ini LKPD. Dan ini juga bahan menemukan informasi yang berkaitan dengan teks eksplanasi untuk menyelesaikan masalah. Silakan anak-anak menyelesaikan tugas yang terdapat dalam LKPD tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Jadi anak-anak, Ibu akan menilai kalian. Selain nilai pengetahuan, ada nilai sikap yang akan Ibu ambil nilainya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah! Baik, biar lebih semangat, sebelum kita presentasi dari masing-masing kelompok, kita menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu, lagu Profil Pelajar Pancasila. Akan berdiri semuanya.
akan presentasi. Jadi presentasi kita kali ini berbeda. Yang presentasi adalah anak-anak yang Ibu panggil dengan nomor yang Ibu sudah pilih di kartu ini. Kalau misalkan nomor ini sesuai dengan nomor yang ada pada nomor kepala yang adik-adik kenakan, maka peserta didik tersebutlah yang berhak untuk presentasi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Kita tarik nomor 13. Saya Bu. Ya, silakan. Kepada adik yang dapat nomor 13, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi juga, teman. Apa kabar semuanya? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1. Isi teks eksplanasi. Informasi fenomena alam gempa bumi. Berisi tentang fenomena alam yang berjudul gempa bumi, getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Bukti kutipan. Paragraf 1. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. 2. Struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang definisi umum dari gempa bumi. Bukti kutipan terdapat pada paragraf 1. 2. Urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat berisi topik yang dibahas adalah proses terjadinya gempa bumi dan penyebab terjadinya gempa bumi. Bukti kutipan yaitu terdapat paragraf 2 dan 3. 3. Interpretasi. Interpretasi berisi penilaian atas kejadian banjir. Bukti kutipan gempa dapat terjadi kapan? Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal masa. Meski demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja. Kalimat fakta berisi tentang peristiwa gempa bumi yang terjadi. Bukti kutipan yaitu kalimat yang berisi fakta dapat dibuktikan pada kalimat gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. 4. Gagasan umum. Gagasan umum berisi informasi umum yang berkaitan dengan peristiwa gempa bumi. Bukti kutipan terletak pada paragraf 1. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. 5. Gagasan penjelas. Terdapat rentetan penjelasan suatu peristiwa yang berkaitan gempa bumi. Bukti kutipan yaitu 1. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. 2. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meretakkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Renti yang sudah memberikan. Yang berikut masing-masing kelompok silakan memberi tanggapan. Yang berhak memberi tanggapan adalah
nomor yang akan Ibu panggil. Masing-masing kelompok harus mempersiapkan jawabannya secara keseluruhan. Nomor mana yang dipilih, itulah yang berhak untuk memberi tanggapan. Sekarang kita acak-acak nomor 8. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan tanggapan di kelompok fenomena ilmu pengetahuan. Kami akan menambah sedikit tentang informasi fenomena alam atau gempa bumi. 1. Karena adanya aktivitas gunung berapi atau vulkanik. 2. Karena adanya tanah longsor. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang berikut nomor 24. Saya Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 akan memberikan tanggapan kepada kelompok fenomena ilmu pengetahuan. Menurut kelompok kami akan menambahkan pada nomor 5 berkaitan dengan kalimat penjelas. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Demikian penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk yang terakhir nomor 11. Saya Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 1 akan memberikan tanggapan kepada kelompok fenomena ilmu pengetahuan. Yang akan memberikan tanggapan nomor keempat, yaitu gagasan umum. Berisi informasi umum yang berkaitan dengan peristiwa gempa bumi. Bukti kutipan, gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk jempol. Jem, jem. Pol, pol. Jempol, jempol. Salut dulu. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anak, kita sama-sama sudah saling memberi tanggapan dari masing-masing kelompok tadi. Silakan perhatikan pada slide berikut. Mari kita sama-sama mencari persepsi jawaban yang sama. Karena tadi yang Ibu dengarkan ada jawaban yang berbeda, lalu ada juga poin yang sama. Coba kita lihat sama-sama jawaban pada LKPD teks eksplanasi yang berkaitan dengan gempa bumi. Kita minta kelompok fenomena alam silakan baca. Salah satunya 4. Nomor 4 silakan baca. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Ya, ini merupakan kalimat utama dari gempa bumi. Ini juga kalimat utama bisa kita gunakan sebagai isi dari teks eksplanasi yang berkaitan dengan apa tadi? Gempa bumi. Yang berikut, meminta silakan kelompok fenomena budaya. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Pada paragraf ini berisi tentang apa? Dengan jawaban dari masing-masing kelompok tadi. Sama yang berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi berkaitan dengan gempa bumi. Berikut, fenomena sosial nomor 21. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Dilihat dari strukturnya, ini merupakan struktur apa? Ya, deretan penjelas yang berisi sebab akibat. Begitu
pun sampai pada gempa tektonik. Lalu kita masuk, gempa dapat terjadi kapan saja. Kelompok fenomena ilmu pengetahuan baca. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musuh. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Selat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Ya, itu merupakan bagian dari apa? Kalau dilihat dari struktur, interpretasi atau berkaitan dengan penuh. Sama-sama kita merefleksi kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi berkaitan dengan gempa bumi. Coba kita lihat dari gagasan utama. Biasanya gagasan utama itu terletaknya di mana? Ada yang pada paragraf pertama, lalu ada juga yang terletak pada paragraf terakhir, lalu ada juga di awal dan di akhir. Nah, kalau gagasan utamanya terletak pada paragraf pertama, itu dinamakan paragraf apa? Ya, betul. Dikeras lagi suaranya. Paragraf itu. Ya, deduktif. Tepuk tangan. Gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, biasanya kita namakan paragraf apa? Induktif. Kalau misalkan gagasannya terdapat pada awal dan akhir paragraf, biasanya dinamakan dengan paragraf campuran antara deduktif dan induktif. Itu kalau kita lihat dari gagasan utama. Biasanya gagasan utama ini gagasan paling umum yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Setelah itu baru merupakan gagasan penjelas. Lalu dilihat dari struktur. Struktur dari teks eksplanasi ada berapa? 3. Yang pertama, ada apa? Pernyataan umum. Berisi tentang apa pernyataan umum itu? Berisi penjelasan fenomena yang akan dibahas. Ya, lalu yang kedua, Deretan penjelas. berisi tentang apa? Inti utama teks eksplanasi yang dituliskan untuk mengetahui apa saja terjadi pada fenomena alam dan fenomena sosial. Ya, berarti di situ dijelaskan pernyataan yang berkaitan dengan pernyataan penjelas dari gagasan utama, sebab-sebab mengapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir dinamakan dengan interpretasi. Interpretasi ini bisa disebut dengan apa? Kesimpulan atau simpulan dari fenomena alam tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat fakta. Kalau dilihat dari kalimat fakta ini termasuk dalam ciri dari teks eksplanasi. Kalimat fakta itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang berisi apa? Fakta. Sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan data. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Masuk kepada kegiatan refleksi. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik? Sudah. Bisakah anak-anak menyampaikan pesan-kesan yang berkaitan dengan model pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini, yang model program based learning yang dikolaborasikan dengan Number Head Together ini? Kesan anak-anak seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan kesannya? Silakan angkat tangan. Siapa yang mau menyampaikan kesannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembelajaran kamu menyenangkan. Ya, tepuk tangan. Menyampaikan kesan yang lain, silakan. Secara keseluruhan siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Oh, secara keseluruhan siswa terlihat lebih aktif. Tepuk tangan. Silakan. Oh, senang karena memakai mahkota bernomor. Silakan. Siswa lebih berani dalam menjawab pertanyaan. Ya, siswa lebih berani dalam menjawab pertanyaan. Tepuk tangan yang lain. Saya, Bu. Silakan. Ini duluan atau ini? Ini. Ya, silakan. Menemukan masalah dan menjelaskan masalah lewat video yang kaya. Ya, tepuk tangan dan menyelesaikan masalah lewat video. Silakan. Siswa lebih bersungguh-sungguh dalam berdiskusi. Ya, tepuk tangan. Pembelajaran ini kesimpulannya sudah berhasil. Anak-anak, mari kita masuk kegiatan yang berikut, yakni menyimpulkan pembelajaran. Untuk menyimpulkan pembelajaran ini, kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu sambil memindahkan kotak ini. Ketika lagunya selesai dan kotak ini berhenti pada peserta yang mana, maka dialah yang berhak untuk menyampaikan kesimpulan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Kita mulai. Ayo kawan, kita semua belajar bersama.
akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Menurut saya, hasil pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang mengidentifikasikan ciri umum teks eksplanasi. Ciri umum yang terdapat dalam teks eksplanasi yaitu: 1. Strukturnya terdiri dari beberapa misalnya pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat ilmiah, menggunakan atau berdasarkan fakta. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Tepukan. Baik, kita sama-sama sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang berikutnya kegiatan evaluasi. Ibu ingin tahu sampai di mana pemahaman anak-anak yang berkaitan dengan mengidentifikasi teks eksplanasi. Silakan anak-anak duduk secara individu karena ibu akan memberikan soal untuk anak-anak kerjakan. Ibu kasih waktu cuma 8 menit. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak menyelesaikan soal evaluasi, yang mana soalnya anak-anak akan lihat pada slide yang ibu tayangkan. Silakan dikerja secara individu. Selain teks pada slide berikut, ada juga teks yang akan ibu bagikan yang berkaitan dengan banjir. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kumpulkan juga dengan tugas kelompok tadi. Terima kasih karena sudah menyelesaikan tugas evaluasi ini dengan waktu yang ditentukan. Kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Seperti sebelumnya, Ibu memberikan pesan kepada kalian bahwa di rumah itu harus lebih sering banyak membaca dan belajar agar kalian menjadi anak yang sukses ke depannya. Untuk anak-anak ketahui, pertemuan kita besok kita masih membahas pada kompetensi dasar yang sama tentang mengidentifikasi teks eksplanasi, namun dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, yakni tentang menjelaskan dengan tepat unsur kebahasaan dari teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi. Sebagai akhir kata, Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tindakan yang kurang berkenan di hati adik-adik. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Ibu minta satu orang pimpin doa. Terima kasih Bino. Otak ini, hati ini,